Pertama, sebagaimana yang telah diketahui bahwa setan-setan adalah musuh besar bangsa manusia. Setan itu ada dari golongan jin, ada pula daripada golongan manusia. Kalau dia dari golongan jin, berarti jin-jin jahat, jin-jin durhaka, jin-jin pembangkang, jin-jin kufur, jin-jin yang tidak taat kepada Allah. Maka dialah setan. Begitu pula manusia. Manusia-manusia yang durhaka, angkuh, sombong, atau kufur juga dinamai dengan setan. Kita ambil contoh satu dalam surah Al-Baqarah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila kaum munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka bilang kami beriman. Tapi apabila khalau, mereka bertemu-temu bersua-sua, kelompok-kelompok mereka itu khalau ila syatinihim, bertemu bersua dengan kelompok setan-setan mereka, mereka bilang kami hanyalah olok-olok. Nah, apa maksud idza khalau ila syatinihim? Itu tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin mereka yang kufur, yang ingkar, yang bangkang, yang munafik disebut dengan syaitan. Juga dalam surat terakhir, minal jinnati wan nas, terdiri pada golongan jin dan manusia. Dalam surat Al-An'am 112 juga ketemu. Itu syaitan-syaitan bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa namanya setan? Secara bahasa setan itu artinya kan jauh, bauda, jauh. Dinamai jin-jin durhaka, jin-jin jahat, yang bangkang, yang sombong dengan setan karena dia telah jauh daripada kebenaran. Jadi sumya syaitanu syaitana li bu'adihi anil haqq. Setan itu dinamakan dengan setan karena jauh dia daripada kebenaran dan juga menentang kebenaran, menghambat, menghalangi kebenaran, serta memalingkan orang, menipu orang, memperdaya orang daripada kebenaran. Apa nama dia setan? Kepalanya iblis. Iblis itu jin, setan juga jin. Iblis, sebagaimana kita tahu, ketika Allah perintah dia untuk sujud menghormati Adam, kan aba wastakbara, dia enggan dan menyombongkan diri. Dan iblis itu adalah golongan jin. Wa kana minal jinni. Iblis itu adalah bangsa jin. Cuman diberi dia gelar dengan iblis, di mana arti iblis itu putus asa, karena dia telah berputus asa mendapat rahmat Allah. Ketika dicap dia orang yang sombong dan dilaknat, dikutuk dia, maka dia adalah orang putus asa mendapat rahmat Allah. Karena hati iblis itu putus asa. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, jin-jin yang durhaka, karena jin ada yang Islam, jin ada yang mukmin, jin ada yang taat, jin ada yang saleh. Bahkan berapa kali Nabi SAW bertemu dengan jin, minta diajari, minta supaya dinasihati, dibacakan kepada mereka ayat Allah. Nah, jin-jin atau setannya
Dalam beberapa hadis disebutkan begini, bahwa apabila senja telah tiba dan malam menjelang, ketika itu setan-setan syayatin tantashiru hina izin. Setan-setan ketika menjelang malam maghrib, mereka berkeliaran untuk menyambut kedatangan malam. Karena mereka suka dengan malam, suka dengan gelap, suka dengan pengap. Kalau itu yang terjadi, perintah Nabi dalam hadis sahih, fakuffu sibyanakum, tahanlah anak-anakmu, jangan biarkan bermain di halaman. Panggil mereka, tahan di rumah, jangan lepaskan. Kenapa? Fa inna syayatina tantashiru hina izin. Setan-setan ketika itu berkeliaran. Hina izin, ketika malam masuk atau ke ampiang mogari, setan berkeliaran. Gembira, senang menyambut malam. Untuk itu, tahan anak-anakmu, kufu, tahan, jangan dibiarkan di luar. Persiapkan mereka untuk salat maghrib. Fa idza dhahaba sa'atu min al-isya' fa khulluhum. Kalau sudah habis maghrib dan telah selesai pula salat isya, silakan anak-anak, jangan ditahan lagi. Kemudian dalam hadis yang lain, di samping tahanlah anak-anakmu, aghliq babaka wa dhkur ismallah, tutup pintu-pintumu dan sebutlah nama Allah. Pintu gerbang kah, pintu jendela kah, pintu masuk rumah kah, pintu apa saja tutup. Aghliq bab, tutup pintu-pintumu. Dan jangan lupa wadhkur ismallah, sebutlah nama Allah, minimal baca bismillah. Karena setan-setan, jin-jin jahat tidak bisa masuk lagi, karena dia sudah ditambengi, dipagari dengan nama Allah. Begitu juga kata Nabi, kalau akan tidur nanti atfi misbahaka, padamkan lampu. Yang tidak penting, yang tidak perlu padamkan. Wazkur ismallah, sebutlah nama Allah ketika memadamkan lampu. Kalau di kita kan patiak-patiak saya, patiak bismillah, bismillah, tinggalkan yang perlu. Lalu auki siqaka, wadah sampai menampung air, kencangkan ikatannya dan sebutlah nama Allah. Apa saja wadah nak kita pakai untuk meletakkan air yang akan dipakai, yang akan digunakan, kencangkan ikatannya, sebut nama Allah. Begitu juga bejana-bejana, tutuplah dengan menyebut nama Allah. Termasuk namanya songkok, di kami songkok namanya. Untuk menutupkan samba, songkok, bismillah. Kenapa kita disuruh baca bismillah? Sesuatu kalau kita sebut nama Allah yaitu bismillah, setan tidak bisa lagi masuk. Contoh, ketika kita berangkat meninggalkan rumah, lalu kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tanaha anhu syaitan, setan menyingkir. Karena langkah kaki kita ketika keluar rumah itu sampai baca bismillah, bertawakal lagi kepada Allah. Begitu juga
Ketika kita makan misalnya, membaca bismillah berarti setan tidak bisa ikut makan. Kalau kita tidak baca bismillah, setan ikut makan. Meskipun terlupa membaca bismillah, kalau bahasa awaknya tinggal sesuatu lain, baru tekan bismillah, baca bismillah, bismillah fi awali wa akhiri. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ketika seseorang baca bismillah, walaupun satu suuk tinggal, syaitan memuntahkan apa yang dimakannya. Itu kekuatan bismillah, memuntahkan. Makanya kita tutup pintu rumah bismillah, syaitan tidak bisa masuk. Makan baca bismillah, syaitan tidak bisa makan. Tidur baca bismillah, syaitan tidak bisa tidur dengan kita. Seakan-akan bismillah itu tameng, pagar, benteng, perisai supaya syaitan tidak masuk. Karena memang syaitan itu yahduru namanya. Syaitan itu hadir, ada selalu di mana kita berada. Kecuali kita pagari diri kita, tameng diri kita dengan bismillah. Maka awalilah semua aktivitas, semua kegiatan dengan bismillah. Nah, termasuk kalau malam hari. Apabila orang menutup pintu rumahnya di senja hari, tidak pakai bismillah atau tidak menyebut nama Allah, syaitan-syaitan yang berkeliaran tadi berkata kepada syaitan-syaitan yang lain, di tempat ini, di rumah ini ada tempat menginap bagi kita. Kemudian ketika makan bersama di rumah, makan asyak, makan malam, orang-orang yang makan itu pun tidak pula membaca bismillah. Kata syaitan-syaitan tadi kepada teman-temannya, di samping kita bisa menginap di rumah ini, kita juga bisa makan di rumah ini. Pertanyaannya, apakah syaitan makan? Iyalah. Yang tidak makan Allah. Semua makhluk makan, tapi makannya berbeda-beda, kebutuhannya berlain. Apa yang dimakannya? Ada ulama yang memahami ada zat tertentu, bau tertentu, aroma tertentu yang dimakannya. Kalau setan-setan atau jin-jin jahat, makanannya yang busuk-busuk, bau busuk-busuk, darahnya. Sehingga disebutkan, kalau ada binatang hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, itu rezeki setan. Tulang belulangnya dimakan setan. Apa tulang belulang? Ada sesuatu terletak di tulang belulang itu yang dihidunya, makannya tu. Makanya orang-orang belimu-belimu hitam kan suka membantai, mendabiah-dabiah, pandarahi. Itu magi ke setan. Sama dengan tadi. Bahkan kan pernah terjadi. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah, hadisnya panjang ya. Abu Hurairah ini ditugasi oleh Rasulullah untuk menjaga kurma zakat di bulan Ramadan. Orang-orang berzakat dengan kurma. Maka Abu Hurairah ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjaganya. Maka di suatu saat datanglah makhluk setinggi pinggang mengambil kurma zakat. Nampak dia Abu Hurairah, ditangkap oleh Abu Hurairah. Engkau saya kadukan, saya laporkan kepada Rasulullah. Makhluk tadi berkata, saya kelaparan. Anak-anak saya, keluarga juga saya butuh makanan. Maka lepaskanlah saya. Saya berjanji tidak akan datang lagi. Tapi untuk kali ini saya kelaparan. Nah, Abu Hurairah tadi malapian.
Karena Abu Hurairah ibu mencari anak mekat. Kemudian paginya, subuhnya, Abu Hurairah berkata ke Rasulullah kejadian semalam. Kata Rasulullah, dia akan datang lagi. Besok malam datang lagi itu. Rupanya kembali terjadi hal yang sama. Datang lagi makhluk itu, mengambil kurma, dimakan, mau dibawa pulang, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemarin engkau berjanji tidak akan datang lagi, kali ini datang lagi. Katanya betul-betul saya tidak akan datang lagi. Jangan laporkan saya, jangan kadukan saya kepada Rasulullah. Abu Hurairah ini karena orang sangat penghibah, kasihan dilepaskan saja. Kalau berjanji nak datang. Pagi harinya Abu Hurairah mengadu lagi ke Rasulullah, menceritakan apa yang terjadi semalam. Kata Rasulullah, besok datang lagi Datuk. Kembalilah Abu Hurairah piket menjaga makanan zakat. Dia intai-intai, dia intip-intip, kiranya datang lagi yang ketiga kalinya. Melakukan hal yang sama. Ketika itu kata Abu Hurairah, tidak ada cerita lagi. Saya laporkan ke Rasulullah. Kemudian makhluk tadi bilang kepada Abu Hurairah, lepaskanlah saya akan ajarkan kepadamu suatu hal yang apabila engkau baca, engkau akan terjaga sampai pagi, dipelihara sampai pagi, dan setan tidak akan menghampirimu sampai subuh. Apa itu kata Abu Hurairah? Bacalah ayat kursi katanya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Baca itu. Semalam-malam engkau akan dijaga, dipelihara, dan setan tidak akan berani mendatangimu, mendekatimu sampai pagi. Hal itu kembali dilaporkan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah, ama innahu qad sadaqaka. Apa yang diucapkannya itu benar, bahwa siapa yang membaca ayat kursi ketika malam hari akan tidur, dia akan terpelihara, akan terjaga, akan dilindungi, sekaligus setan tidak akan menghampirinya. Benar dia itu, kata Rasulullah. Betul. Wahwa kadub. Apa yang diucapkannya, apa yang dikatakannya kepadamu benar, tapi sebenarnya dia pendusta. Kadub. Dia pendusta. Tahukah engkau berasa apa itu? Itu adalah setan. Setan itu. Itu jin. Sekali ini dia benar. Dia pendusta, tapi yang ini benarnya, bahwa apabila engkau baca ayat kursi ketika malam hari akan tidur, engkau akan terpelihara, terjaga, terlindungi, setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Benar itu. Itu benar, tapi ingat dia pendusta. Yang sekali ini benar ya. Ini menunjukkan bahwa jin yang setannya juga mekat. Bahkan ketika kita makan nasi, setan-setan itu menanti ada yang terbuang. Kata Rasulullah, jangan sisakan, jangan tinggalkan untuk setan. Mana yang terbuang ambil, mana yang bisa dibersihkan, bersihkan, makan, yang tidak biarkan. Karena setan menunggu-nunggu mubazirnya manusia ketika makannya. Itulah setan. Suatu kali begini, ketika Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat mengelilingi hidangan, tiba-tiba dari jauh datang seorang anak kecil, perempuan. Seakan-akan ada yang mendorong-dorongnya. Cepat
Tiba-tiba langsung saja dicomotnya makanan. Dipegang tangannya oleh Rasulullah. Pegang tangan. Seakan-akan aduh nama dorong-dorongnya ke muka. Pegang tangan. Tak lama kemudian datang pula Arabi, orang Arab Badui, orang Arab pelosok. Dari jauh seakan-akan ada yang mendorong-dorongnya. Langsung saja tangannya kehidangan, ditangkap Rasulullah. Berarti ada dua tangan di tangan Rasulullah. Kata Rasulullah, setan mempergunakan anak ini dan laki-laki ini agar dia bisa makan. Dipakainya, dijadikannya anak kecil dan orang dewasa ini sebagai sarana untuk bisa dia makan. Kenapa? Kalau orang langsung mencomot makanan tidak pakai bismillah. Kalau tidak pakai bismillah, setan bisa makan. Nah sekarang saya pegang tangannya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya pegang tangan ini. Ini setan sekarang. Untuk pelajaran di kamu semua, bahwa setan ingin makan, ingin menyantap hidangan kalian. Maka baca bismillah. Bismillah. Itu setan. Ini pelajaran di kita adalah kadang-kadang tanpa sadar anak-anak kita, cucu-cucu kita dari halaman jauh langsung lari, langsung dibuka tutup sambal, diambilnya godok tanpa bismillah. Anak setan ikut. Atau diambilnya kerupuk tanpa bismillah, atau diambilnya cemilan tanpa bismillah dari luar. Termasuk bapak-bapak, tiba-tiba saja datang luar langsung buka songkok atau buka lemari, cep, ikut setan. Baca bismillah. Baca bismillah. Atau kopi semenjak tadi terletak, datang pulang, mana kopi tadi itu langsung minum kopi tanpa bismillah, setan ikut. Jadi setan, yaitu jinnya, mempergunakan kesempatan, mencari kesempatan agar dia bisa makan bersama kita. Dan kita sama-sama makan dengannya. Wah itu, setan kan? Tadi kajinya kan tuh, bahwa setan-setan berkeliaran di sore hari, di senja hari, sampai matahari terbenam. Maka oleh sebab itu, tahanlah anak-anakmu, kan itu tadi, tahan anak-anakmu, tutup pintu-pintu dengan menyebut nama Allah. Kemudian, Bapak Ibu, sebagaimana tadi diterangkan, dijelaskan bahwa setan masuk, menginap, tinggal di rumah-rumah di mana orang masuk rumah tidak menyebut nama Allah. Ikut dia. Di rumah ini kita bisa mabit, menginap, bermalam katanya. Di rumah ini kita bisa juga makan, karena orang makan tidak pakai bismillah. Di rumah ini kita juga bisa tidur bersama mereka, karena mereka tidak baca bismillah. Jadi kalau kita pulang senja-senja hari, jangan lupa masuk rumah bismillah. Atau kalau dapat bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa alallahi rabbina tawakkalna. Kalau dapat sepanjang itu bismillah, masuklah ke rumah. Sebab setan-setan mengiringi kita masuk rumah. Kalau nampak dari kita tuh, bagaimana upaya supaya satu lewat. Pulang senja hari baca bismillah. Siapapun yang masuk rumah baca bismillah. Minimal baca bismillah. Kalau dapat itu tadi bismillah walajna. Bismillahi walajna. Wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Kalau kita tiba di rumah juga begitu, semuanya tidak kita baca bismillah, ingat setan-setan atau jin-jin jahat itu, mereka suka menginap bermalam di tempat-tempat liang-liang, yang kotor, yang kumuh, yang bau. Di got-got, di riol-riol, di semak-semak belakang. Karena dia setan, suka di tempat-tempat seperti itu. Dan suka ke tempat yang gelap-gelap.
Makanya kalau rumah kita ada sekian kamar, jangan dibiarkan gelap. Buka-bukalah, masukkan angin, kasih cahaya. Tutup senja hari, bismillah. Karena setan-setan juga ada di rumah kita. Dia menginap di tempat-tempat kamar kosong. Apalagi kamar kosong juga gelap, tidak berlampu. Sini ada menginap. Jangan dikira rumah kita tidak punya setan. Ada jin-jin menginap di rumah kita. Kita tidak tahu apakah jin yang menginap di rumah kita itu jin muslim atau jin jahat. Tidak tahu kita. Tidak tahu kita. Itu yang perlunya kita membaca itu. Bismillah. Bismillah. Bahkan setan kan juga menginap di lubang hidung kita. Di lubang hidung. Lubang yang terbuka dia malah marikan hidung. Nginap di situ. Sehingga kita pagi hari disuruh melangsing. Melangsing. Supaya setan yang di situ keluar dia. Kalau di kami namanya malasi. Apakah ketika bangun tidur atau ketika sampai di kamar mandi, yang jelas melangsing. Ada juga yang mengatakan sambil berwuduk lah. Cuman yang agak kuat berwuduk sudah iya juga. Sebelum berwuduk ketika bangun, melepaskan pengaruh setan. Kita ini kan setiap akan tidur, setan mengikatkan 3 buhul di tengkuk kita, buhul sihir. Kalau kita bangun supaya jangan dipengaruhi setan, ya langsung bangun, sebut nama Allah, lepas satu ikatan. Ya, sebut nama Allah, lepas satu ikatan. Kemudian berwuduklah, lepas ikatan yang kedua. Salatlah, lepas semua ikatan. Apa? Buhul-buhul sihir. Maka orang kalau bangun, tidak langsung dia bangun, tidak baca bismillah, tidak baca zikir, alhamdulillah, segala macam, maka kata setan, tidurlah lagi, tul. Hari masih panjang, farkut. Tidurlah. Makanya orang malas bangun pagi. Ada juga orang yang dikencingi telinganya oleh setan aja, tersumbat telinganya mendengar azan. Dzaka rajulun, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Sehingga sakarih itu bunyi mi tidak terengah telinganya kan. Peka. Beginilah kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikan amalan harian cepatnya. Amalan harian kan. Nah, kita runut lagi semenjak awal. Di sore-sore hari, ini kesimpulannya. Di sore-sore hari, di senja-senja hari, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil anak pulang. Itu kesimpulannya. Panggil anak, cari anak, masuk rumah. Karena setan ketika itu berkeliaran menyambut kedatangan malam. Durang gaib-gaib sesuatu namanya beko tapija anak iblis. Ya, setan itu kan memang anak iblis, anak buah iblis. Jangan biarkan mereka berkeliaran di luar. Tapi sekarang itu yang banyak orang suka duduk-duduk di luar senja-senja, laur-laur. Nah, mereka berhasil diperangkap oleh setan. Bagi kita-kita yang sudah paham, cucukah, anakkah, panggil, pelan-pelan. Ada kesanjuannya menyelai. Salat maghrib baik. Yang paling susah mengajak pulang kan yang berjenis kelamin sama dengan saya ni. Itu jenis kelaminnya sama dengan saya, nak. Laki-laki. Baru nyuruhnya pulang. Nyuruh duduk tepi jalan, duduk pelantar, duduk simpah. Adilah senjauh. Baru menyepuinya. Kalau anak ketek bisa dia puik. Tapi kalau orang laki-laki sekarang kuah, baru menyepuinya. Kalau maghrib belum juga pulang, masih duduk-duduk berkeliaran di jalan-jalan, di simpang-simpang, di pelantar-pelantar, kongko-kongko, kian kemari, sudah berhasil setan menggoda meraihnya.
Belum pulang lagi. Ini perintah tegas kepada bapa, ibu, anak-anak suruh masuk rumah. Lalu apa aduh. Nah, itu carilah solusinya baru nyuruhnya pulang. Pandai ibu nyuruh pulang, suruh pulang. Karena yang banyak berkeliaran sore hari itu bukan hanya anak-anak. Justru apa anak-anak. Sudah itu kan? Kesimpulan yang pertama tuh. Yang kedua kesimpulan. Jika masuk rumah, bacalah bismillah. Minimal bismillah. Supaya setan yang mengiring kita tidak bisa masuk. Yang ketiga, tutup semua pintu dengan menyebut nama Allah. Tutup pintu apa saja? Tutup. Yang ketiga. Yang keempat, tutup pula segala macam wadah yang dipakai untuk meletakkan sesuatu makanan atau air. Tutup. Bismillah. Pariwak, tutup dengan bismillah. Atau sambal-sambal di atas meja, ambil tudungnya bismillah. Setan tidak mampu membuka, masuk ke liang-liang, ke lubang-lubang, kemana saja kalau sudah diawali dengan bismillah. Bismillah. Setelah itu kalau makan malam, baca lagi bismillah. Bismillah. Akan tidur, baca lagi bismillah. Kalau dapat panjangnya, baca panjangnya. Kalau tidak, itu aja lah. Bismillah. Bismillahi. Bismikallahumma. Allahumma ahya wa amut. Atau yang agak panjang. Bismika rabbi wada'tu jambi. Wabika arfa'uhu. In amsakta nasih farhamha. Dan seterusnya. Yang penting bismillah. Bismillah. Begitu juga kalau bangun tengah malam, tersentak malam hari. Haus kita, minum kita. Buka, jangan lupa bismillah. Kala bismillah. Kan kita ada yang tersentak tengah malam. Minum yang bukalah bismillah. Kalau dah bismillah, dah ikut dia serta. Tutup lagi dengan bismillah. Kalau kita minum segitu, sudah bismillah, minum, tutup lagi. Tutup dengan menyebut nama Allah, bismillah. Ketika akan berbaring, ajari anak-anak baca bismikallahumma ahya wa amut atau bismillah saja. Terlebih dulu dikibaskan kasur itu dengan ujung kain dengan menyebut nama Allah. Mana tahu sepeninggal kita tadi ada makhluk di situ. Baca juga bismillah. Ketika malam hari bermimpi kita, mimpi menakutkan. Itu dari setan tu. Mimpi menakutkan. Kalau itu yang terjadi, meludah ke kiri 3 kali. Lalu baca auzubillah. Kemudian putar tidur kita, berbalik. Yang terbagus beruduklah. Beruduklah, kalau bisa salatlah. Karena itu mimpi buruk permainan syaitan. Dan jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Karena mimpi buruk tidak ada pengaruh, tidak ada bahayanya, hanya mimpi. Itu jamin Rasulullah. Diceritakan baru ada bahayanya. Kenapa berbahaya diceritakan? Ramalan orang ini yang berbahaya. Bukan mimpinya, ramalan orang yang berbahaya. Nah, ramalannya macam-macam kan. Jadi begitu syaitan berusaha terus mendekati kita, mempermainkan kita, menggoda kita, sampai-sampai dia masuk ke alam mimpi. Bagaimana aja masuk ke alam mimpi syaitan itu? Apabila kita tidur tidak mengucapkan, tidak berzikir, tidak membaca ayat, tidak memperlindungan kepada Allah, gampang saja syaitan masuk mimpi kita. Bagaimana mimpinya? Kita kalau tidur kan roh keluar. Kita tidur roh keluar. Tinggal jasad di pembaringan. Tandanya masih hidup, jasadnya masih bergerak, jantungnya berdenyut, nadinya masih ada. Tandanya dia masih hidup. Cuman rohnya atau kita keluar. Tiba di luar itu, kalau dia tidak berzikir, tadi akan tidur. Gampang dipermainkan syaitan. Atau jadilah mimpi buruk. Sebab kan roh keluar.
ketemulah macam-macam. Di luar nanti datanglah setan-setan mengganggu segala macam. Tadi mimpi buruk. Kalau datang mimpi buruk, yang mimpi buruk itu dari setan, maka berlindung dirilah kepada Allah. Bukan bismillah lagi dibaca. A'udzubillah. Ludah ke kiri, tapi jangan pakai liur. Baca a'udzubillah minasyaitonirrajim, bersungguh-sungguh baca. Robah posisi tidur. Yang terbaik berwuduklah dan salatlah. Kalau setan masuk ke dalam mimpi kita, kadang-kadang ada orang yang mimpi setan lalu. Mimpi setan namanya, payah mengarik, payah muka badan. Allah kira-kira kiai sorok nak keluar nak terengah so. Itu mimpi setan kata orang tu. Ya maybe bisa jadi. Bisa jadi. Mimpi setan payah kita mengarik, lama rakyat nak terengah. Begitu kita nak terengah. Kamu pernah mengalami itu? Lalu kita baca-baca, kita bahas-bahas, kiranya itu juga permainan setan. Orang yang tidak berzikir akan tidur, atau tidak berwuduk akan tidur, gampang masuk setan, atau dapat mimpi, atau memang di rumah kita juga ada setan. Jangan lupa, rumah kita juga ditempati, dihuni oleh makhluk-makhluk lain, di antaranya jin. Jin tadi ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang jahat, yang bangkang setan namanya. Makanya kita selalu pagari. Di malam hari kita juga disuruh membaca ayat kan. Siapa yang baca surah Al-Baqarah di malam hari, setan tidak akan mendekati rumahnya selama 3 hari. Siapa yang baca surah Al-Baqarah di malam hari, 3 hari ke depan setan tidak akan masuk ke rumahnya. Oh, Nabi Isa surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amana Rasulu bima, dan seterusnya sampai la yukallifullahu nafsan illa usaha. 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah itu sudah cukup memadai daripada tidak baca sama sekali. Andaikan kita tidak baca Quran panjang-panjang, dengan hanya membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sudah memadai daripada tidak membaca sama sekali. Tambah pula ayat kursi. Ayat kursi dibaca dengan sesungguh, dipahami, siapa yang bacanya akan mendapat pemeliharaan, penjagaan, perlindungan semalam itu, dan setan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Itu salah satu khasiat, fadilah, keutamaan ayat kursi, lidahnya. Kemudian di samping itu, bahwa apakah membaca bismillah itu setiap akan masuk rumah saja, atau setiap akan makan saja? Tidak. Semua aktivitas, semua pekerjaan awali dengan bismillah. Kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara, setiap urusan, apalagi urusan yang penting, jika tidak dimulai acara itu, pekerjaan itu dengan bismillah, maka pekerjaan tadi namanya buntung, abtar, buntung. Buntung daripada apa? Kata ulama-ulama, buntung daripada rahmat Allah, terputus mendapat rahmat Allah, tidak dapat penjagaan Allah, tidak dapat perlindungan Allah. Siapa yang melakukan pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah, maka pekerjaannya itu buntung, tidak dapat pemeliharaan penjagaan Allah. Baca bismillah. Itu berarti semua aktivitas, semua pekerjaan, semua yang akan kita lakukan awali dengan bismillah. Sungguh-sungguh membacanya, tepat-tepat membacanya, benar-benar membacanya. Karena bismillah itu adalah minta tolong kepada Allah. Ya Allah, dengan namamu yang Maha Pengasih Penyayang. Kita baca itu di awal setiap pekerjaan. Tapi kalau lupa, di tengah-tengah baca. Sama dengan makan, lupa, tinggal 1 suap lagi, baca juga bismillah. Nanti setan memuntahkan apa yang dimakan. Alhasil kaji kita malam hari ini, nah waktu sampai masuk, bahwa harus kita waspada, hati-hati, menjaga, melindungi diri daripada syaitan, baik syaitan jin ataupun syaitan manusia. Cara memagari diri kita, cara menamai diri kita,
Cara supaya setan jangan datang mendekat, perbanyak zikir, menyebut nama Allah. Sebab hati yang berzikir, orang yang akan mengerjakan suatu pekerjaan dengan berzikir, menyebut nama Allah, dia sudah pasang tameng, perisai. Demikianlah kaji kita malam hari ini. Kerana memang judul kaji kita kan amalia harian, tentu nang kata pakai, nang kita pergunuan, nang kita paci. Mudah-mudahan itu dapat manfaatnya untuk kita bersama. Oi. Ya, setelah assalamualaikum. Kini yang datang. Masuk rumah, bismillah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Tapi bismillah jangan lupa. Sebab kita lebih-lebih perempuan, maaf, dia selalu diiringi setan. Perempuan kalau keluar rumah, setan lah mengilangnya sampai ke mahkamah. Dia balik ke rumah, setan mengilang. Allah pehalah putuskan hubungan dengan setan-setan itu dengan baca bismillah. Assalamualaikum lupa, ya kebayang lupa. Assalamualaikum ya, itu perintah dah. Apa namanya? Samo apa beda. Beda lah. Apakah harus diucapkan atau cuma sekedar dalam hati? Mengucapkan itu dengan lidah. Namanya mengucapkan. Dikeraskan. Assalamualaikum, bismillah. Bismillah. Dibaca kare-kare. Tapi jangan merakyat. Terkajut orang aku. Lah ya. Semoga berfaedah. Diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.